Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafiz Ridho Barabere. Pada pagi hari ini yang berbahagia, pada pagi yang cerah ini, saya akan menceritakan tentang waktu. Berbicara tentang waktu, teman-teman yang berbahagia, waktu adalah suatu hal yang sangat-sangat istimewa. Karena saking istimewanya, Allah menyempurnakan, Allah mengagungkan waktu di dalam Al-Quran. Nah, dan kerennya lagi adalah Allah bersumpah atas nama waktu di dalam Al-Quran. Mungkin hadirin lebih paham daripada saya, bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang waktu, betapa mulianya, betapa agungnya waktu. Contoh misalnya yang sering kita dengar adalah wal asri, yaitu demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Ada juga ayat tentang wadduha, ada juga ayat tentang walaili, dan seterusnya. Itu sebenarnya apa sih maksudnya? Allah bersumpah atas nama Al-Quran. Dan setahu saya, kalau saya tidak salah, para mufassir mengatakan bahwa apabila Allah bersumpah dengan sesuatu, pastilah itu adalah suatu hal yang sangat-sangat penting dan mulia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit bercerita tentang waktu. Berbicara tentang waktu memang banyak macamnya. Waktu itu bisa terasa lama. Bagi siapa waktu itu terasa lama? Ya, kalau kita sedang menunggu. Contoh misalnya, saya lagi deketin seorang wanita, saya tembak dia, saya katakan perasaan saya kepada dia, tapi digantung. Dia tidak menjawabnya, tidak menolak, tidak juga mengatakan iya. Kemudian saya menunggu-nunggu, apa sih? Sebenarnya diterima nggak sih? Itu lama banget waktu itu terasa. Kenapa? Karena kita menunggu. Dan waktu itu juga bisa terasa sangat cepat, sangat banget cepat. Bagi siapa sih waktu itu terasa sangat cepat? Yaitu bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan senang, bahagia, suka. Nah, waktu itu terasa sangat cepat. Contoh misalnya dalam keadaan reuni, kumpul-kumpul, kemudian kumpul-kumpul keluarga, acara lebaran. Wih, kok cepet banget ya, nggak terasa udah lebaran ke-10. Wah, nggak terasa ya, kok sekarang udah begini aja. Nah, karena kita dalam keadaan senang. Tapi juga waktu bisa terasa sangat lama, yaitu tadi bagi orang yang menunggu. Waktu juga terasa pendek. Bagi siapa waktu itu terasa pendek? Yaitu bagi orang-orang yang tidak memaksimalkan waktu. Contoh misalnya, kok tahu-tahu udah begini ya? Nah, jadi waktu terasa pendek bagi mereka. Dan hadirin, sahabat-sahabatku yang berbahagia, sadarilah bahwa waktu itu terasa begitu penting, sangat-sangat penting. Tapi banyak sekali orang yang tidak sadar terhadap itu. Dan kalaulah saja kita paham bahwa nilai waktu itu sangat-sangat mahal, bahwa orang barat sendiri mengatakan time is money, waktu adalah uang. Tapi sebenarnya waktu itu lebih berharga daripada uang. Contoh misalnya, kalau kita ingin tahu betapa besarnya nilai daripada waktu 1 tahun, coba Anda tanya. Kepada siapa kita bertanya? Waktu 1 tahun itu berharga sekali. Tanyalah kepada orang-orang yang gagal naik kelas. Tanyalah kepada mereka yang wisudanya telat. Termasuk saya juga telat wisudanya. Nah, waktu 1 tahun itu terasa sangat lama. Dan betapa pentingnya, berharganya nilai waktu 1 tahun. Sahabatku yang berbahagia, kalau kita ingin tahu juga betapa besarnya nilai waktu daripada 1 bulan, kita tanya kepada siapa? Cobalah tanya kepada ibu-ibu yang sedang hamil, kemudian dia keguguran di usia kandungan bulan terakhirnya, yaitu bulan ke-9. Betapa sedihnya mereka, betapa sakitnya hati seorang ibu tinggal menunggu kelahiran anaknya, tahu-tahu di bulan yang ke-9 dia keguguran. Disitulah kita baru merasa bahwa waktu 1 bulan itu sangat-sangat berharga. Dan sahabatku sekalian, kalau kita ingin tahu betapa besarnya nilai waktu daripada 1 minggu, tanya ke siapa? Coba tanyalah kepada editor majalah online.
Beliau, mereka itu bekerja dikejar waktu, deadline 1 minggu. Tidak terasa 1 minggu lagi, 1 minggu lagi. Wah, ternyata nilai 1 minggu itu bagi mereka sangat-sangat berarti. Dan kalau kita ingin tahu juga berapa besar atau betapa besarnya nilai waktu daripada satuan hari, tanya ke siapa? Jawabannya adalah, coba Anda tanya, kalau Anda ingin tahu betapa besarnya nilai waktu daripada satu hari, tanyalah seorang wanita yang sudah dewasa tentunya. Dan ketika di bulan Ramadan, di bulan puasa, di hari terakhir bulan puasa, di situ dia mendapatkan haid atau datang bulan. Itu betapa berharganya. Dia sampai tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu betapa berharganya waktu daripada satu hari. Dan sahabatku yang berbahagia, kalaulah kita juga ingin tahu betapa besarnya nilai waktu daripada bukan satu hari, lebih detail lagi, lebih kecil lagi daripada satu hari, yaitu 1 jam. Tanya ke siapa nilai waktu 1 jam itu berharga? Cobalah Anda tanya kepada mereka yang berhubungan jarak jauh, LDR, bahkan LDR-nya sampai di luar negeri sana. Mereka teleponan 1 jam itu mahal banget, 1 jam itu berharga sekali. Nah, hadirin sahabatku yang berbahagia, dan lebih kecil daripada itu, kalau kita ingin mengerti betapa besarnya nilai waktu, 1 menit. Tadi 1 jam, sekarang 1 menit. Coba Anda tanya siapa? Tanyalah kepada mereka yang ketika ingin berangkat keluar kota, ingin pergi menggunakan transportasi, kemudian dia ketinggalan kereta, kemudian dia ketinggalan pesawat terbang, dan lain sebagainya. Maka betapa besarnya waktu 1 menit itu. Dan kalaulah kita ingin tahu betapa besarnya nilai waktu daripada 1 detik saja, cobalah Anda tanya kepada mereka yang pernah terhindar dari kecelakaan. Itu nilai waktunya itu 1 detik. Zup, motor lewat, zup, mobil lewat, tiba-tiba kita menghindar. Alhamdulillah, ya Allah, Kau selamatkan aku ya Allah. Dan kalaulah kita ingin tahu, ada lagi nilai yang lebih kecil daripada 1 detik, yaitu setengah detik mungkin ya. Nah, itulah coba Anda tanya kepada mereka yang juara atletik lomba lari di dalam olimpiade. Itu bedanya cuma 0, sekian detik bagi mereka, tapi itu berharga banget. Gara-gara 0, sekian detik mereka bisa mendapatkan medali emas dan juara olimpiade. Oleh karena itu sahabatku yang berbahagia, teman-temanku, marilah sadari bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini sebenarnya bukanlah tempat kita tinggal, tapi sebenarnya dunia adalah tempat kita meninggal. Oleh karena itu persiapkan hidup kita ini sebaik-baik mungkin. Jadilah pribadi yang terus menebar manfaat di muka bumi ini. Dan satu hal yang paling penting adalah, mari sama-sama kita perbaiki waktu kita. Sudah bermanfaatkah waktu kita? Sudah benarkah kita mengelola waktu kita? Oleh karena itu, mari sama-sama kita perbaiki diri kita. Mumpung di bulan suci Ramadan ini, perbanyak membaca Al-Quran. Apalagi kita membacanya dengan memahami terjemahannya, serta kita mendalami tafsir-tafsirnya. Kemudian kita gunakan juga, mumpung bulan Ramadan ini, kita gunakan waktu untuk membaca buku, membaca hal-hal yang positif. Mudah-mudahan insya Allah Ramadan kita pada tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Karena kita tidak pernah tahu apakah tahun depan nanti kita masih bisa menikmati Ramadan kita pada yang seperti sekarang ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.